bisa jawab. Ada door prize enggak? Ada. Apa sih penyakit menular? Sayap kanan, sayap kiri. Kalau yang penyakit nggak menular, contohnya aja apa? Sakit kepala menular Bu kalau tanggal tua. Apalagi kalau sharing-sharing, aduh aku pusing. Gitu. Harga ayam naik lah, itu menular Mas. Hipertensi, asam lambung nggak menular, bener semua. Nah ini semua bener, dokternya apa? Kok banyak sekali. Nah kalau yang menular, HIV, TBC, flu, ya benar, sepele. Ada lagi Bu yang sepele Bu, ada lagi Bu. Diare bisa dengan cara tertentu, apa? Utaper, apa lagi? COVID, serem COVID. Yang sepele Bu, sepele. Cakra bisa, sakit mata bisa, apa lagi? Gatel, budikan itu ya Bu. Bener ini. Budi nggak sepele tuh, tapi nular loh. Dulu kan anak pondokan gitu ya. Tapi saya tuh pernah, ini kebetulan saya kan di RFI ya. Itu ya ternyata ada loh Bu, cantik-cantik Budi. Nggak tahu itu kena nularnya dari mana, itu nggak tahu saya. Begitupun di rumah sakit itu ada kalau saya pakai foto ini, sebenarnya ada foto yang lucu ya, teman-teman animasi itu kan lucu-lucu ya sebenarnya. Jadi itu masuk, gampangannya masuk ya, infeksi itu bisa jadi dari campur praktek imunnya rendah. Makanya kenapa kalau di rumah sakit bahwa anak-anak yang usia 12 di bawah 12 tahun tidak boleh masuk. Kenapa? Sebenarnya rentan panennya itu ada segitiga infeksi. Host, apa sih host itu? Pembawa acara. Kalau ini pembawa kuman, hostnya itu ya, bukan pembawa acara. Habis itu akhirnya kumannya kemudian environment, artinya lingkungan. Nah, kenapa lingkungan juga bisa bikin maksudnya infeksi ya? Kalau ruangan bekas COVID misalnya, kita nggak tahu ya, ada jenazah bekas COVID, HIV, apa lain-lain, tidak pernah dibersihkan habis pemulasaran jenazah. Nah itu lingkungan itu juga bisa menularkan. Apalagi kalau dulu zaman COVID kan serem ya, kuman nempel di perabot sampai berapa jam, nempel di plastik sampai berapa jam, seperti itu. Jadi sebenarnya zaman dingin ini subuh tani habis sembahyang resik-resik omah, nah itu bener loh Ibu kita di zaman dulu itu ya. Nah kalau sekarang, kalau apalagi suhu 18 derajat ini, kalau tidak habis sholat ngapain? Mager, rebahan, enak. PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa? Kalau belum ada infeksi kita cegah, kalau wis kadung ono infeksi kita kendalikan. Nah, seperti ini. Nah, caranya pakai apa? Ada dua ya. Kewaspadaan standar sama kewaspadaan berbasis transmisi. Apa sih itu? Untuk size atau tidak? Nah, kewaspadaan standar itu ada 11. Kalau di rumah sakit, nanti di masyarakat kita sesuaikan. Nanti ada kita bahasnya. Pasti yang pertama itu adalah kebersihan tangan. Di mana-mana itu, nggak di rumah sakit, nggak di TK loh. Anak TK sekarang itu lebih pinter cuci tangan loh. Jangan COVID itu 6 langkah sesuai WHO. Bahkan sampai ada video dan dilombakan segala macam gitu kan. Kemudian yang kedua adalah APD. APD apa? Alat pelindung diri. Kemudian kalau perempuan biasanya alat pelindung dari sinar matahari apa? Sunscreen. Perumpamannya seperti itu. Kita kan kadang kalau nggak pakai sunscreen terus bingung gitu ya. Nah ini juga nanti ketika pemulasaran jenazah kita langsung mindsetnya APD apa yang harus kita gunakan seperti itu. Kemudian ada pengendalian lingkungan. Nah itu tadi kan seperti segitiga yang infeksi tadi, tergantung lingkungan. Jadi kita lingkungan juga diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan limbah. Nah limbah ini sampah bekas cairan tubuh jenazah,
sampah-sampah bekas, misalnya selain itu cairan tubuh jenazah misalnya, kan ada kan kadang jenazah yang mengeluarkan cairan tubuh, nah itu kita masukkan dalam limbah cair kadang kalau ada yang seperti itu. Kemudian pengelolaan linen, nah ini linen kan bisa jadi handuknya dan lain-lain. Kemudian ketika batuk, nah batuk aja kok dibikin etika ya Pak ya. Batuk, kalau zaman dulu batuk itu gimana? Kita batuk, tutup tangan. Habis batuk tangannya buat roti, terus dimakan itu lama-lamain. Aduh, pusing. Tadi yang katanya ibu tadi yang menular flu, kan? Menular semua satu rumah. Kenapa kalau dulu itu kalau nular langsung satu rumah yang bisa jadi seperti itu kan? Kemudian ada pengkajian juga. Nah ini kalau di rumah sakit itu kaji dulu manajemen resikonya ya. Kemudian teknik aseptik ya, ini untuk petugas. Misalnya kalau mau nyuntik itu harus teknik aseptik, harus pakai surat alkohol dan lain-lain seperti itu. Kemudian peralatan bekas pasien. Nah ini kemudian pengelolaan limbah kan sudah ada. Kemudian penyuntikan yang aman ini untuk di rumah sakit. Oke sekarang. Nah, ini kewaspadaan berbasis transmisi, ada airborne, ada droplet sama kontak. Nah, bedanya airborne sama droplet itu apa? Itu ukuran kumannya. Nah, kalau airborne itu 5 mikron, jadi 2 meter itu lebih dari 2 meter itu sudah kena. Tapi kalau yang droplet itu kurang dari 5 mikron, itu udah usah 2 meter masih kena itu. Nah, contohnya apa? Kalau yang droplet itu kurang dari 5 mikron, COVID. Nah, kalau yang lebih dari yang ukuran 5 mikron itu kayak pneumonia, infeksi paru. Nah, kalau TB itu masuk yang droplet, yang kurang dari 5 mikron. Jadi harus hati-hati. Seperti itu. Kemudian transmisi kontak. Nah, tadi Bu, kayak gudik tadi itu kan kontak, terus handuknya gantian, ya kena kita, itu kan kontak, seperti itu. Oke, slide. Nah, ini kita ngobrol tentang HIV. Nah, HIV itu human immunodeficiency virus ya. Ini kumannya ada di cairan tubuh, ada cairan cerebrospinal, ini di cairan otak. Kemudian ada lewat darah, cairan axon, ASI dan lain-lain. Nah ini yang kita miris, yang bikin kita miris itu HIV ini, Indonesia itu termasuk di dalam 20 negara dengan HIV yang tertinggi. Satu dunia itu kita di 20 besar. Nah itu angka kematiannya 500 sampai 700 ribu per tahun. Banyak berarti HIV itu. Oke, tapi tetap pembunuh tertinggi adalah TBC. Nah, tapi ini meningkat, makin meningkat. Nah, karena apa ya, memang zaman sekarang itu ya kaum pelangi pun banyak itu kan ya. Paham kaum pelangi? Tahu. Kalau dulu kan pelangi alangkah indahmu. Kalau sekarang saya dengar pelangi alangkah bukan alangkah indahmu lagi, alangkah menyedihkan gitu. Zaman sekarang punya anak perempuan dan laki-laki itu sama, podong derdek anak saya 3, laki-laki dan perempuan. Nah itu kan derdek teman kok. Nah habis itu slide. Nah penularannya itu pakai syarat ya HIV. Kalau gudik gak syarat ya salah mantok ya, ada banyak gudik kita ya. Ganti handuk itu kena gudik ya. Nah bukan mangkok ngomong gudik ya cici. Jadi parenteral itu bisa dari transfusi darah, bisa sharing needle. Sharing needle itu kalau zaman dulu itu kan jarum itu dibuat gantian. Nah, jarum siji digawe berbagai pasien. Zaman biyen lho barbar. Tapi yo pokoknya sehat walafiat ya. Nanti saiki ya jangan dicoba-coba. Aku sakti loh, aduh sudah nggak ada. Hati-hati. Kemudian jelas dari hubungan seksual. Nah,
jenisnya yang HIV tadi, yang angkanya sekian tinggi banyak itu penderitanya adalah ibu rumah tangga. Kasihan kan Bu, ngomong dia ngatur duit sih gak sepiro. Kok sih bonus HIV, nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya ya bapak-bapak itu merok ya. Cek ngerti yo aneh-aneh. Karena HIV sudah di mana-mana. Kemudian perinatal, nah ini dari kehamilan dari ibu yang hamil ditularkan lewat plasentanya, kemudian persalinan dan menyusui. Kasihan ya, bayinya gak berdosa. Makanya kalau yang ibu-ibu wajib kesehatan kan paham ya, kalau ikut ke puskesmas, ibu-ibu yang hamil harus di screening HIV, TB ya, seperti itu. Kemudian luka terbuka yang terkontaminasi. Jadi kita hati-hati ketika memegang jenazah, misalnya kalau kita nakes itu pegang pasien setelah salaman kita harus cuci tangan. Saya kira kan lucu-lucu loh, jualan di Shopee itu kan ya, menarik lucu-lucu gitu. Kalau di rumah sakit di HP ya setengah literan, jadi sekali belas. Nah, tinggal serumah, pokoknya tak apa-apa ya tak tularan Bu. Nah, kemudian pelukan ciuman, nah ini ciuman seni apa disik tapi ya. Ciuman kening, cium tangan kalau ibu-ibu ya. Kemudian menggunakan jamban yang sama, ya enggak tapi refill lah kita pastinya. Nah ini kita lanjut ke hepatitis. Ini juga angkanya tinggi, tapi kita tidak termasuk seperti yang HIV yang tadi, tidak termasuk dalam 20 negara sedunia. Indonesia masuk itu tidak. Tapi memang kenaikan angka hepatitis ini juga signifikan di Indonesia. Nah, itu tadi loh, karena ada pelangi, ada macam-macam, jadi ya begitulah. Terus itu ini transmisinya terutama melalui darah, nah transfusi darah bisa dari situ. Kemudian ya hubungan seksual, penetrasi jaringan atau mukosa, gitu. Kemudian transmisi maternal neonatal sama, jadi seperti tadi ibu hamil dari ibu ke anaknya seperti itu. Nah, tidak ada bukti penyebaran melalui fekal atau oral. Fekal itu bawah, anus feses. Nah, oral itu yang mulut itu. Jadi ciuman kalau di sini tidak apa-apa. Tapi jangan atau boleh sama hepatitis ya, jangan ciuman. Nah, ini insiden kecipratan ke mata sekecil 0,00 berapa itu Bu? Nah, darah yang terinfeksi HPV dapat menular ke penjamu yang rentan. Ini ada penelitiannya. Nah, makanya kenapa kalau kita pemulasaran jenazah harus pakai pelindung. Gaya lumayan Bu ya, tebel ya. Terus kakek Bu ini nanti ya. Pokoknya pelindung mata, karena ini mukosa juga. Kita kan harus melindungi mukosa ya. Mukosa itu mana? Mata, hidung, mulut. Ini yang harus untuk petugas pemulasaran jenazah. Ini saya nggak nakut-nakuti loh ya. Ini kita belajar sharing-sharing ya. Budaya cuci tangan. Nah kalau ini mulai TK pun semua sudah cuci tangan. Nah, harus pakai sabun dan air mengalir. Jadi misalnya di ruang pemulasaran jenazah ini kan idealnya ya kalau bisa punya sarana cuci tangan. Nah, kalau nggak ada pakai selang gimana tidak apa-apa. Tapi pakai fasilitasnya misalnya sabun, terus pengeringnya harus ada. Meskipun tidak punya wastafel, adanya selang gitu misalnya tidak apa-apa. Ini bisa diatur ya, nggak saklek kalau seperti ini. Kemudian bila tangan yang tercemar atau kotor, kita harus langsung pakai air mengalir. Tapi kalau seperti ini kan ibu-ibu bersih, pengen pakai air drop, tidak apa-apa. Nah seperti itu. Nah kalau cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun itu ada waktunya 40 sampai 60 detik. Nah kalau hand up itu 20 sampai 30 detik. Loh, tahunya gimana Bu? Ini sudah ada penelitian. Jadi kita gerakannya itu yang 6 langkah itu 4 detik.
Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 kesusu selang selang 1, 2, 3, 4 Ada setelah. namanya juga detik. Kayak gimana kekuatan tes. Seperti itu. Jadi setiap langkah 4 detik, insya Allah tercapai sesuai. Ini 6 langkah, insya Allah kalau kita kan sudah tahu semuanya. Nanti praktek selain praktek pemulasan jenazah, praktek cuci tangan nanti sekalian. Oke, slide. Oke, nah ini fasilitas ini saya kasih contoh yang di RSI. Jadi ada wastafel, ada tempat tisu, ada sabunnya, ada tempat sampah untuk buang tisu. Oleh kalau tempat sampah kayak buang tisu, kalau tisu ini biasanya kita lapnya pakai Kerudung. Ada bajunya habis masak gulai, kan ini musim daging. Oke. Nah ini ada APD level 1 itu cuma pakai handscoon, masker. Ini langsung aja saya. Nah kita di pemulasan jenazah adalah APD level 2. Nah ini pakai topi. Kalau ibu-ibu sudah pakai jilbab tidak usah, biasanya untuk bapak-bapak ya. Kemudian kita pakai masker bedah, tidak usah masker yang aneh-aneh. Kemudian kita pakai gaun atau sekolah monggo, tapi ada plusnya dikasih untuk anti air. Jadi kayak celemek. Nah seperti itu. Kemudian handscoon dan sepatu. Level 3 nggak usah, kita nggak perlu. Nah ini cara melepas level 3 dosen. Nah ini untuk APD kenapa kok masker bedah? Dulu kan ada rumor ya, kalau sehat dibalik, yang putih di luar, kalau sakit yang hijau di luar. Nah kenapa? Nah ini kita patahkan rumor itu. Nah ini loh, pabrik itu sudah bikin sudah sesuai. Jadi yang hijau itu lapisan luar menahan debu, yang tengah menahan kuman, yang terakhir adalah menyerap kelembapan. Kenapa yang di sini jadi kasih menyerap kelembapan? Karena kita ini kan Bernafas. Nah ini kan kelembapan. Bayangkan kalau kebalik, suara cocok beras. Dulu itu terus kayak konten itu sampai dipercaya wong sak Indonesia ya. Dulu itu dia di sini gede orang. Nah ini, semua petugas yang bertugas di area pemulasan jenazah wajib menggunakan semprot anti air, masker bedah, face shield, atau kacamata Google, topi dan sepatu. Nah, helm nggak tahu saya nulis kalau nggak punya kacamata Google dan aku adanya helm yang helm main ya. Oke. Nah, pengendalian lingkungan, slide. Nah, kucingnya ya kucingnya. Jadi kita harus kalau pemulasan jenazahnya terbuka ya kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada ruangan tertutup kita harus monitoring tentang sirkulasi udara. Jadi harus ada jendela yang terbuka. Kemudian ruang pemulasan jenazah ruangannya bersih, tidak boleh ada debu, sampah tidak boleh ada di lantai. Kemudian dilarang apa namanya itu? Kalau itu selain kalau bisa itu ada lemari, jadi tidak di lantai. Jadi kayak peralatan apa itu kan biasanya kalau orang harus taruh lantai jangan. Oke, mengangkat, memindahkan dan memandikan jenazah, kemudian jangan sampai kotoran cairan dari jenazah berserakan. Oke, nah ini rapikan kembali peralatan dalam kondisi bersih, kering dan siap pakai. Jika ada tumpahan darah atau cairan tubuh, lakukan prosedur penanganan tumpahan cairan. Nah, jadi dikasih kain penyerap untuk yang tumpahan, kadang-kadang dia mengalir gitu ya dari pasien. Jadi kain penyerap atau kertas penyerap bisa tisu, koran, apa. Kemudian underpad, kalau di paham underpad itu kayak pampers kalau itu masih bergoda. Jadi bisa disediakan. Jadi soalnya kalau nggak gitu, kayak ngepel ganti sak lantai, sak ruangan. Jadi itu diresap dulu, dituang, baru nanti pembersihan air. Makanya pengelolaan limbah ya ini. Oke.
Nah ini kalau sesuai PMK ini jadi jangan sampai ngowol-ngowol 2/3 bagian harus dibuang, atau kenapa kok 2/3? Supaya bisa diikat dan tidak tercecer. Kemudian 1 kali 24 jam harus dibuang. Jadi misalnya habis pemulasaran jenazah sekarang, terus ringkes-ringkesannya sisa mana yang untuk jenazah mana yang misalnya. Jadi 2 kali 24 jam nggak boleh, itu namanya hukuman. Jadi penuh nggak penuh 1 kali 24 jam harus dibuang. Seperti itu. Nah, itu jadi harus dipisahkan ya. Jadi tangkap sampah yang tidak terkena cairan tubuh pasien atau manusia di kantong hitam. Letakkan sampah yang cairan tubuh pasien pada plastik kuning ini kalau di rumah sakit. Misalnya susah cari resep kuning, monggo terserah. Atau susah pun resep hitam tidak apa-apa, tapi dikasih tanda. Jadi ini bekas cairan yang itu enggak, supaya teman-temannya itu loh pegang-pegang harus hati-hati gitu ya. Kemudian limbah cair pastikan telah mengalir ke saluran limbah dengan benar dan tidak ada genangan. Nah ini kenapa kok ruang pemulasaran jenazah itu kayaknya sepele ya, tapi memang itu nggak boleh kita taruh, apalagi sebelah TPS, apalagi di ruangan-ruangan yang tergenang, jadi harus mengalir. Kemudian pastikan kantong sampah tidak bocor dan lain-lain. Oke, linen dan peralatan saya. Nah ini untuk alat atau bahan sekali pakai dikelola dengan benar, dibuang ke tempat limbah yang sesuai. Kemudian alat yang dilakukan misalnya kayak ember dan lain-lain harus dibersihkan. Nah, alat-alat yang dimasuk ini seperti kereta jenazah, kemudian mobil jenazah, ember, payung dan lain-lain. Nah ini contoh-contohnya tidak boleh dicampur seperti ini. Kita harus pakai handscoon. Nah seperti itu. Oke, untuk alat sudah, ini lagi berarti. Oke, nah kesehatan petugas. Nah ini kalau di kita petugas kamar jenazah itu harus dilakukan imunisasi hepatitis. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu semua dulu baginya kan sudah imunisasi hepatitis. Tapi misalnya pengen lagi bisa kerjasama dengan puskesmas. Ada kok program-program yang free itu seperti apa? Monggo bisa. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah ini bagi kami di rumah sakit, tapi juga bagi ibu-ibu juga penting. Jadi kesehatan berkala itu seperti kayak misalnya 6 bulan sekali harus check out seperti itu. Tapi di sini kan ada yang ikut posyandu lansia dan lain-lain, bisa aja check up di situ. Biasanya majelis kesehatan kan ada misalnya pertemuan, nah pertemuannya biasanya makan-makan ya, tapi bawa tensi bu, sekalian bawa apa gitu, ya manggil-manggil kita petugas kesehatan sharing-sharing ya apa, seneng aku tambahan. Itu juga ada teman-teman RSI ada yang pakai seragam di sebelah sana, tak tahu itu dari mana itu ya, dari cabang mana itu, pakai seragam hijau itu seragam RSI Bunda. Nah kemudian harus bisa menjaga diri dari risiko pajanan benda tajam atau cairan infeksius. Cairan infeksius seperti cairan tubuh pasien. Nah benda tajam kita nggak tahu kan ketika mandikan jenazah lepas anting, lepas gigi palsu, gigi emas. Nah, gigi emasnya kadang sering patah, jadi ada inggi-inggi lubang gitu. Nah, jika terkena pajanan, lakukan prosedur pelaksanaan benda tajam atau cairan infeksius. Nanti ada sendiri. Nah, harus misalnya pajanan itu terkena. Nah, itu cairan infeksius misalnya kita nggak sengaja tetes itu ya, dipencet-pencet gitu kita jangan. Langsung cuci dengan air mengalir. Nah, misalnya waktu benak ini atau handle-nya pas itu jenazah kita ketusuk, biasanya ngomong kan bicara malah langsung disedot harus dengan air mengalir kemudian cuci sabun. Kalau di rumah sakit kita ada swab alkohol, kita swab alkohol seperti itu ya Bunda. Oke, nah ini prinsipnya pokoknya lakukan pada standar tadi sama transmisi, kemudian perlakukan semua
cairan tubuh jenazah itu adalah kita anggap adalah kuman infeksi gitu ya, jadi jangan dianggap remeh. Kemudian pastikan jenazah itu didiamkan kurang lebih 2 jam. Ya, aku mau tangi pastikan itu juga langsung sergap tim pemulasaran jenazah terdahulu langsung jangan ya, diamkan dulu makan itu mungkin bisa 2 jam. Nah, semua lubangnya itu ditutup. Kemudian aslinya dikai plaster kedap air gitu ya, tapi mahal gitu, tutup. Habis itu setelah melepas baju jenazah itu, nah ini kalau jelas ya, jenazah yang jelas. Habis sakit HIV, habis sakit hepatitis, habis sakit sifilis. Nah sekarang tuh seringnya gitu, HIV plus sifilis penyakit. Nah itu kita langsung siapkan klorin, Baiklin, Proclin, kalau sebut merek ya. Aku nggak oleh itu, aku jadi itu. Royalty. Tapi harus punya kadang teman-teman nggak tahu kan klorin itu apa. Baiklin dulu. Nah itu kita siram sebelum diguyur air sabun dengan air mengalir, itu kita siram klorin dulu semua. Mulai rambut sampai kaki, pelan-pelan untuk biru-biru. Habis itu enggak ya. Habis itu kita diamkan 10 menit lah. Habis itu baru prosedur yang seperti biasa. Kita anggap sudah aman, kita dari cairan tubuh pasien infeksius. Nah seperti itu. Oke. Nah ini kalau kondisi tertentu masih ada kadang warga atau aku kalau COVID masih kantong plastik. Nah kondisi tertentu kita juga harus gunakan kantong plastik. Nah, TB harus pastikan pun ya. TB itu kalau meninggal langsung ngatur bu. Tadi kita nggak boleh ngomongin langsung ngatur ya. Ini caranya bikin klorin ya, 1 botol cairan sebanyak 1 liter dituang dalam ember, kemudian ditambah dengan 9 liter air. Kita harus nyiapkan 3 bu. Kita jelas jenazah yang infeksi loh, kalau enggak ya tidak perlu ya. 3 itu 1 ember untuk desinfeksi jenazahnya, 1 ember untuk baju-bajunya, kemudian yang 1 baskom itu untuk pembersihan. Kalau sudah semua bekas jenazah tadi kita bersihkan lingkungannya, meja, ember, apa tuh pakai klorin seperti ini. Sudah. Nah, kesimpulannya pencegahan dan pengendalian infeksi harus dilaksanakan setiap saat, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Nah, bahkan anak TK cuci tangan, siapapun. Nah, pemulasaran jenazah ada risiko terjadi infeksi terhadap petugas, maka harus dilakukan oleh orang-orang terlatih. Nah, ini orang-orang terlatih ini di sini ya. Kemudian melakukan pemulasaran jenazah harus melihat kondisi jenazah. Kalau jelas infeksius tadi kita siapkan apa? Sepele, Baiklin. Nah, seperti itu ya. Ini kebanyakan ini pakai bahasa senang ya, maksudnya bukan materi ini Semangat Bu. materi ini sangat Bagus. cuman kita nanti ada keterbatasan waktu itu tetap Saya dari perwakilan dari Sukun. Saya mau menanyakan jika jenazah itu punya penyakit diabetes dan banyak luka, famnya gimana untuk pemulasaran? enggak ya. Yang luka kalau biasanya dari rumah sakit itu kalau misalnya habis perawatan, kalau di rumah juga biasanya ada nakes yang merawat itu ditutup kan. Nah, jadi kan ada ditutup, kemudian ditutup dengan kedap air. Kan ada sekarang plester tuh kalau itu isolasi apa? Itu kan adanya air anti air, offset, terus apa namanya, Bixomol transparan, nah itu ada. Kurang dekat, sorry. Bixomol transparan seperti itu. Jadi ditutup dengan itu, nanti kita melaksanakan jenazah seperti biasa. Sebenarnya diabetes itu tidak benar-benar, cuma kita waspada pada cairan tubuh. Nah cairan tubuh tadi kita waspada itu kita semua kita anggap sebagai infeksi. Nah seperti itu. Makanya caranya dengan apa? Kita pupuk
dengan yang kasar tadi, habis itu kita tutup lagi dengan plaster yang anti air. Ada kok sekarang banyak, bisa beli meteran kok itu. Harganya berapa ya Kak? Nggak tahu saya. Ampun. Dari warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari perwakilan dari Klojen. Saya mau tanya, ketika kita memandikan jenazah, kotorannya masih keluar terus, itu gimana solusinya ya Ibu? Terima kasih. Padahal udah kita bersihkan terus, tapi kotorannya masih keluar. Terima kasih. Kan ada yang caranya ditekan dulu. Iya, sudah habis, tapi kan iya sudah. Sudah. Tapi kok masih keluar? Tutup di lubang-lubangnya. Jadi tadi sarannya itu pakai kasa, ya. Kasa atau kapas itu yang absorben, apa ya, menyerap gitu ya. Jadi kasanya kita gulung rapat, kita masukkan misalnya ke anus, kita masukkan ke dalam. Jangan ditutup aja, kita masukkan. Masukkan itu kasa, kemudian ditutup, baru di. Kalau keluar terus saja, jadi lebih yang tadi kayak diabetes. Oh gitu. Plaster anti air itu, seperti itu ya. Terus gimana lagi yang seperti itu? Biasanya kan dubur ya. Iya, dubur itu yang paling ya. Kalau piringnya mungkin kayaknya Enggak gitu, yang kotoran di bawah. Yes. Mungkin kalau perempuan misalnya CA mungkin dari vagina. Iya. Jadi kayak kita bikin tampon, kita masukkan agak tebel, dulu kasanya kita masukkan. Memang kalau untuk jenazah infeksi kita agak mahal, Dikasih kapas nggak? Dikasih kapas kan? Pertanyaan kasih kapas nggak? Boleh, tapi saya sarankan kalau kasa aja. Agak apa? Biar lebih ngedrag gitu, jadi lemaknya ngedrag lebih apa sih? Nggak gampang. Kalau kapas itu dia gampang. Atau kasar kapas dulu, harus kita kasih kasar. Gitu ya. Dan dimasuk. Boleh. Itu kan luarnya bebas kan anti air. Seperti itu. Kemudian pakai koreng itu juga menular apa enggak? Oke. Itu memang dia keluhannya di kulit memang kayak dermatitis. Apa ya, kalau koreng itu bahasa medisnya apa bahasanya? Kayak jejas yang parah gitu loh. Tapi itu nggak berubah loh. Kecuali kalau yang mengeluarkan cairan ya, enggaknya itu memang kalau mengeluarkan cairan ya kita tetap ya. Kalau cairan kita anggap infeksi, makanya kita tutup kasar. Tidak apa-apa, kok banyak tambahan tutup-tutup, tapi kan untuk keamanan. Soalnya nanti ketika kita sudah ngapani, sudah nggak ada cairan yang keluar lagi. Nah, yang tutupan-tutupan tadi kan juga tertutup kafan, jadi nggak kelihatan. Tapi keluarga harus diberitahu ya, kasih edukasi yang enak. Kadang keluarga ini kadang yang nggak terima. Apa ya, fase denial kalau keluarganya sakit itu nggak kasih. Ya, seperti itu. Sudah. Alhamdulillah. Ibu tadi diberikan kesempatan untuk dituliskan mawon mangke kita sebenarnya Ibu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disampaikan saat ini. Kenapa kok dikenal hebat? Karena di belakang Muhammadiyah itu ada perempuan-perempuan hebat. Dan di balik perempuan-perempuan hebat itu biasanya ada suami-suami yang stres. Ya, enggak Ustaz. Oke, Ibu yang dirahmati Allah, saya percepat. Nama saya Jemi Anggara. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Saya sebagai bina rohani yang salah satu tugas dan otoritas saya itu menangani perawatan jenazah atau kamar jenazah yang di RS itu disebut dengan makla. Ada ruangan khusus untuk pasien-pasien yang dirawat di RSI kemudian meninggal. Di ruang ini itu salah satu tugas kami merawat dan memuliakan jenazah yang itu salah satu tugas yang sangat berkesan karena 12 tahun saya bekerja di rumah sakit. Alhamdulillah jenazah yang kita rawat itu nggak pernah ada yang protes apalagi komplain. Nulis di Facebook tidak ada manut jenazah itu manut
700 lebih jenazah yang kita rawat selama pandemi kemarin, dan itu rekor karena saking banyaknya, bahkan sehari itu kita bisa merawat 12 sampai 13 jenazah. Dan banyak pengalaman yang kita dapatkan sehingga kita itu pernah beberapa kali itu merawat jenazah non muslim yang didampingi oleh pihak bina rohaninya mereka. Dan ibu, tidak ada perawatan jenazah yang lebih baik dari bagaimana Islam itu mengatur perawatan jenazah. Itu yang perlu kita syukuri. Salah satu contoh ibu, kita itu kalau perawatan jenazah pasti kita akan mengedukasi dan mengajak salah satu anggota keluarga itu ikut. Kita tidak pernah menutup-nutupi itu. Justru kita akan mengajarkan. Apalagi kalau yang meninggal itu jenazah orang tuanya, maka anak itu kita ajak, kita libatkan agar mereka itu ikut. Kapan lagi berbakti kepada orang tuanya kalau tidak pada waktu itu? Sehingga sayang kalau kemudian momen-momen seperti itu kita serahkan ke orang lain. Nah, di perawatan jenazah di agama yang lain, nanti kita bisa membedakan. Pernah suatu ketika kita itu merawat jenazah pasien non muslim dari salah satu aliran gereja, yang ketika itu keluarga itu di samping memasrahkan kepada kami, itu menjadi catatan sendiri Bu. Banyak orang-orang non muslim yang bermata sipit itu justru menyerahkan jenazah keluarganya itu kepada kita. Ketika ditanya, mereka itu jawabnya enteng saja. Kita itu senang melihat orang Islam itu memperlakukan jenazah karena lebih bersih. Menurut mereka itu pengakuan mereka. Nah, suatu ketika ada di antara mereka itu yang meninggal, keluarganya itu meminta kita. Di samping itu keluarga juga mengutus salah satu petugas dari, seingat saya pada waktu itu, GKJW. Itu yang diutus untuk mendampingi kami, tetapi ternyata petugas, saya katakan bina rohaninya mereka, itu ketika kita merawat itu keluar, kemudian menyampaikan kepada kita bahwa nanti kalau sudah sampai di memakaikan pakaian, tolong kami itu dipanggil karena ada kuliahnya. Jadi memakaikan pakaian untuk jenazah non muslim itu ibu, itu enggak sama dengan kita. Mereka itu harus memakai dalaman lengkap, memakai celana, memakai kemeja, memakai jas. Dan itu kalau ukurannya fresh body itu tidak mudah. Sehingga kita itu sering membutuhkan waktu yang sangat lama dan butuh effort yang lebih dibandingkan dengan jenazah muslim. Tapi bukan itu permasalahannya. Ketika kita selesai, kemudian kita panggil orang itu untuk masuk. Orang itu kan tadi ngomong kalau memakaikan pakaian itu ada kuliahnya. Di situ kita sudah mikir, wah ini ilmu. Karena selama ini nggak mudah untuk memakaikan pakaian itu. Sehingga ketika kita selesai, kita persilahkan orang ini untuk masuk. Dan ketika beliau masuk, beliau mulai membantu untuk memakaikan pakaian. Kita itu tidak mancing-mancing, tidak nanya apa-apa. Ternyata orang ini yang ngomong langsung. Perwakilan dari salah satu gereja di petugas bina rohani itu mengatakan, Pak, kita itu kalau memakaikan pakaian, keluarga itu akan kita minta untuk keluar dulu. Kita ngomong ada ritual khusus. Kenapa itu? Maka kita harus memperlakukan jenazah itu selembut mungkin. Sebagaimana orang tua memperlakukan anaknya yang masih bayi. Kalau merawat kan pelan. Itu yang pernah kita alami gitu. Jadi ada standar yang berbeda. Maka kita bersyukur dengan bagaimana agama ini mengatur perawatan jenazah yang sudah luar biasa. Contoh yang kedua, Bu. Di kita itu aurat jenazah itu harus dijaga betul. Nggak boleh kemaluan itu dilihat orang. Kalau kita yang bertugas saja itu nggak boleh kamu lihat. Kita hanya membuka penutupnya, kemudian kita memasukkan tangan kiri itu kita bersihkan. Jadi nggak boleh dibuka, nggak boleh dilihat.
Tapi di tempat yang lain, termasuk di Kota Malang ini ada. Saya pernah mendapat itu dari salah satu saksi yang barusan kirim jenazah ke sana. Di sana itu jenazah itu di luar, jenazahnya itu di dekat. Hanya orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kalau seandainya tidak ada, maka harus orang yang amanah. Karena kalau seandainya ada aib dari jenazah itu nggak sampai keluar, harus ditutup. Nah, di tempat yang tadi saya ceritakan itu di luar, Bu. Makanya banyak kasus pemerkosaan terhadap jenazah. Nah, penyakit menular itu salah satunya ngantuk, Bu. Ibu kalau duduk kanan kirinya itu angok gitu, akan tertular. Apalagi kalau posisinya sudah senden. Apalagi kalau sudah diniati Bismika Allahumma meninggal. Ini doanya insya Allah sudah hafal. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah ketika Ummu Salamah baru meninggal. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kalau didapati ada saudara yang meninggal, maka kita yang pertama kita lakukan selain doa tadi itu memejamkan mata. Ini perlu untuk segera kita lakukan karena kalau terlambat itu nanti jenazah sudah sampai pada fase kaku jenazah. Kalau sudah kaku jenazah ditutup nanti balik lagi, ditutup balik lagi, tapi nggak boleh buat mainan, Bu. Jadi kalau sudah dinyatakan meninggal, kalau bisa sesegera mungkin itu dipejamkan. Jadi ada fase-fasenya, ada fase kecuali dari tadi banyak nggak hanya ini, Bu. Kecuali jenazah yang pernah saya dapatkan dari dokter Wening itu, kecuali jenazah yang meninggal karena bunuh diri. Jenazah yang meninggal karena bunuh diri, Bu, itu kalau menghujamkan belati misalnya atau menembak atau pokoknya di gerakan terakhir yang dia lakukan, dia akan seperti itu seterusnya. Kalau contoh ya, kalau dia itu menusukkan sesuatu ke dadanya misalnya, disengaja bunuh diri, itu kalau dipaksa diluruskan, kalau sudah kaku jenazah diluruskan, itu katanya patah. Beda dengan jenazah biasa. Makanya kepolisian itu yang ahli forensik itu kan mudah untuk memecahkan kasus itu karena memang beda. Mana yang bunuh diri, mana yang rekayasa itu mudah. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi kalau sudah dinyatakan meninggal, maka yang kita lakukan adalah memecahkan mata. Lanjut. Menutup mulut jenazah. Ini kadang perlu bantuan seperti contoh di depan itu. Jadi dipakaikan kalau ini kayak kain gitu ya untuk menutup itu. Biar karena biasanya jenazah itu rata-rata jenazah itu model meninggalnya itu mata sama mulut itu akan mengikuti ke arah mana ruh itu dicabut, biasanya ke arah atas. Matanya melihat ke atas, kemudian ininya itu terbuka, sehingga ketika masih lemes gitu, itu segera ditutup, dipejamkan, kemudian ditutup. Kalau masih kembali, maka dikasih alat bantu seperti itu, ditali. Berikutnya, mengendurkan urat-uratnya, Bu. Orang yang berada di fase sakaratul maut itu tidak mudah, karena mereka melalui proses yang sangat menyakitkan sehingga kadang di anggota tubuhnya itu menegang, sehingga ketika baru dinyatakan meninggal maka itu kita lemeskan, dikendurkan urat-uratnya itu, sendi-sendinya itu. Kalau tangan itu ya dibantu gini, Bu. Kalau sudah baru diluruskan. Yang kiri juga sama, dimulai dari tangan, kemudian yang kaki juga gitu. Yang kaki juga dilemeskan. Karena cenderung orang yang berada di
momen sakaratul maut itu akan kaku, akan tegang. Karena yang dilihat oleh orang yang di fase itu berbeda dengan yang kita lihat itu. Tapi kalau di rumah sakit itu fenomenanya banyak. Contoh gitu, kita itu pernah mendapati kasus orang yang meninggal orang yang berada di momen sakaratul maut. Sakaratul maut itu disebut sakaratul maut. Sakaratul itu artinya kan mabuk. Al maut itu kematian. Sehingga orang yang berada di momen mabuk kematian itu hasilnya keluar, Bu. Itu rata-rata gitu. Orang-orang yang berada di momen itu aslinya keluar. Kita nggak akan bisa pencitraan di momen itu. Apalagi sampai turun ke gorong-gorong. Malah nggak mungkin. Aslinya kita akan keluar. Jadi kita nggak akan bisa merekayasa diri kita. Biasa besok itu nggak mungkin. Jadi kan bisa astagfirullah. Di momen itu nggak akan bisa. Maka banyak kasus yang pernah kita dapati itu orang yang di momen itu dia itu musuh-musuh. Orang model ini ditalkin model apapun, yang nalkin pasti dipesu ibu. Ibu pesu ya. Saya nggak mungkin praktek di sini pesu. Nanti aja di luar, Bu. Tapi hati-hati kalau kita itu punya kebiasaan seperti itu, diganti, Bu. Redaksinya diganti nomor. Kalau ada saudara yang punya kebiasaan seperti itu, redaksinya diganti. Entah kembang atau mawar atau melati gitu. Tapi untuk bapak-bapak itu tidak disarankan. Nanti ibunya kaget loh, siapa lagi loh Pak? Oke, itu banyak Bu. Saya beberapa kali melihat yang seperti itu. Pasien-pasien yang meninggal di bimbing talqin itu ternyata yang bisa mengucapkan itu nggak lebih dari 10%. Itu mengatakan Bu. Karena itu akan sangat bergantung dengan kebiasaan kita. Sampai ada kasus seperti yang disampaikan Ustaz Ihsan itu, orang yang suka sekak itu di ujung kehidupannya itu ketika ditalqin, yang nalkin itu sekak. Pak, la ilaha illallah, sekak. Enggak lama setelah itu orang itu sekak mati malaikat maut. Karena mungkin kebablasan. Jadi melalaikan kewajiban. Insya Allah kalau dosisnya itu biasa ya nggak akan sampai seperti itu. Tapi kalau sudah melalaikan sholat dan yang lain, itu sangat mungkin itu akan mewarnai momen sakaratul maut kita itu. Maka hati-hati dengan kebiasaan kita hari itu, hati-hati. Kebiasaan kita itu yang pertama itu nanti itu sampai 3 jam. Kemudian ada kabul jenazah yang dimulai dari 2 jam. Kemudian ada kerusakan jenazah yang dimulai dari 18 jam. Yang ciri-cirinya itu di perut bagian bawah itu sudah mulai ada nampak warna hijau. Itu yang mengundang lalat itu, lalat itu mulai muncul. Sehingga kalau kita tahu tahapan itu nanti kita nggak akan mudah untuk mengatakan oh ini gini itu enggak. Kita lanjut nih. Jadi nempel. Jadi pakaiannya dilepas nanti diganti dengan penutup. Nah, ketika kita melepas pakaian itu, tetap Bu, kehormatan jenazah itu nggak boleh terlihat. Jadi nggak boleh membuka. Kita itu kalau mengganti pakaian atau mengganti nanti basahan, kain basah dengan handuk, itu ya tetap petugas nggak boleh melihat kemaluan dari jenazah. Harus tetap dijaga, nggak boleh kelihatan, auratnya nggak boleh kelihatan, termasuk di dalam mengganti pakaian. Kalau seandainya nanti ada gigi kan, yang paling baik dilepas, dimanfaatkan. Tapi kalau dengan melepasnya itu melukai atau merusak jenazah, maka tidak boleh. Sebaiknya dibiarkan. Kalau yang sifatnya berharga, kalau bisa dilepas, itu sebaiknya dilepas, Bu. Karena nanti itu dikhawatirkan justru mengundang orang jahat untuk mencuri. Jadi prinsipnya kalau nggak merusak jenazah, nggak melukai jenazah itu boleh. Tetapi layak nggak boleh menempatkan jenazah itu tapi mereka tidak boleh. Lanjut. Ini kalau seandainya memiliki hutang dan pinjaman, lanjut. Ini sudah familiar Bu. Mengabarkan kematian, sambut, lanjut.
membuatkan makanan untuk orang yang berhasiat. Lanjut. Agak lama ini. Menyegerakan pengurusan jenazah. Oh iya, Ibu, tadi saya sempat dialog dengan Bu Anita di luar. Kalau untuk relawan seperti kita yang berada di luar rumah sakit, itu yang harus kita perhatikan adalah jenazah-jenazah yang sifatnya infeksius, HIV atau hepatitis B. Nah, kita pernah mendapati kasus ada jenazah HIV, tetapi keluarganya nggak mau dirawat di rumah sakit. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan lihat alamatnya. Karena ini yang menjadi masalah utama, Bu. Di masyarakat kita itu penyakit itu ditutupi, dirahasiakan. Efeknya apa? Kasihan petugas perawat jenazah. Kita pernah mendapat kasus seperti itu dan kita cek alamatnya, kita hubungi mutinnya, Bu. Mutin harus tahu biar tidak salah, karena nanti kalau jenazahnya itu infeksius, kemudian tidak hati-hati, perawatannya seperti biasa, itu rentan orang yang merawat itu nanti tertular. Makanya kalau di kita itu diwanti-wanti, semua jenazah itu awalnya, hukum asalnya itu harus dianggap infeksius. Kalau ada keluarga yang tidak jujur menyampaikan, itu kasihan pada tim perawat itu dikasih plastik. Jadi dibungkus plastik agar cairan itu nggak merembet keluar. Karena khawatirnya nanti kalau dimasukkan ke liang, itu petugas yang memasukkan itu kena cairannya itu, sehingga di plastik dulu. Kalau penyemprotan klorin kan tadi sudah punya, ditunggu 10 menit disemprot dulu, kemudian nanti gini Bu, 10 menit itu lama atau Bu? Lama gitu. Iya. Padahal itu posisinya seperti ini. Nanti kalau pakai APD lengkap, 10 menit itu nggak hanya lama Bu, tapi lama sekali. Itu godaan petugas itu nanti di situ. Padahal itu untuk aman kita. Kalau sudah dinyatakan itu infeksius, kemudian apalagi yang HIV atau hepatitis B itu disemprot dulu, ditunggu sampai 10 menit baru setelah itu dirawat. Dan nanti kalau sudah selesai dikasih dibungkus plastik dulu, kemudian baru dikafan. Nanti barangkali dipakai. Hukumnya coba tidak ada masalah kalau terkait. Gitu. Nah, itu sering Bu, sering. Untuk jenazah-jenazah seperti ini Bu, itu berpotensi kalau terlalu lama berpotensi rusak. Maka harus hati-hati betul. Kalau saya pribadi, saya cenderung untuk disegerakan. Walaupun seandainya saya nggak harus ketemu dengan orang tua saya, tapi kalau memang kondisinya darurat dan harus segera dikuburkan, itu jauh lebih baik. Karena datangnya kita untuk menemui jenazah nggak akan membuat jenazah itu hidup lagi. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan. Di sepanjang perjalanan didoakan saja, itu jauh lebih bermanfaat daripada menunda. Karena kalau menunda, potensi kerusakan jenazah itu akan semakin besar. Kalau kerusakan jenazah semakin besar, apalagi dilihat oleh orang banyak, apalagi kalau nanti dilihat lagi, dibuka lagi, makanya diusahakan jenazah-jenazah sudah di kafan itu diusahakan nggak sampai dibuka lagi. Karena kalau ada kerusakan dan pembusukan, ada lebam, ada bau yang menyengat, itu akan rentan untuk menjadi fitnah. Makanya sunnahnya jenazah itu disegerakan. Baik itu orang baik maupun orang yang tidak baik, itu dua-duanya disegerakan. Karena kalau begitu, fitnahnya itu akan jauh lebih besar nanti. Nah, barangkali itu Bu, untuk pengantar. Setelah itu nanti kita langsung praktek. Nanti ada perbedaan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Yang laki-laki jauh lebih simpel karena hanya 3 helai kain kafan. Tapi kalau yang perempuan itu ada 5 helai kain kafan. Kemudian ada perlakuan khusus ketika mengeluarkan kotoran di perut itu. Perut, misalnya perut ya. Itu khusus ibu hamil itu tidak boleh. Kemudian untuk perempuan yang rambutnya panjang itu dikepang menjadi 3. Sunahnya seperti itu.
Jadi ada sedikit perbedaan, tapi semua yang lain itu sama perlakuannya. Barangkali itu untuk pengantar. Setelah ini kita praktek.